Nama-nama 9 orang wali yang sangat dikenal oleh kaum muslim di Pulau Jawa ialah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Riwayat hidup singkat Wali Songo ini akan saya utarakan sebagai berikut. Maulana Malik Ibrahim, beliau adalah wali pertama dalam jajaran 9 orang waliullah di Jawa. Nama lengkap dan silsilah nasabnya Maulana Malik Ibrahim bin Barokat Zainul Alam bin Jamaluddin Al-Husain Jamaluddin Al-Akbar bin Ahmad Syekh Jalal bin Abdullah Al-Azamat Khan bin Abdul Malik Al-Azamat Khan bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Husain bin Sayyidah Fatih binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat besar jasa dan pengabdian beliau kepada masyarakat dan mengeluarkan penduduk Pulau Jawa yang pada zamannya masih banyak terbenam di dalam kekufuran, yaitu penganut agama Hindu dan Buddha atau dua-duanya sekaligus Shiva Buddha. Dari penganut agama Hindu hanya golongan Waisya, Sudra, dan Paria yang dapat diajak memeluk Islam. Sedangkan dari kaum Brahma dan Kesatria pada umumnya sukar menerima dakwah Islam, karena agama Islam akan menyamakan kedudukan sosial mereka dengan rakyat biasa, yakni kaum Waisya, Sudra, dan Paria. Karena itu banyak dari mereka ini yang hijrah ke Pulau Bali untuk mempertahankan agamanya, yang hingga sekarang dikenal dengan agama Hindu Bali. Ada yang mengatakan Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia. Bahkan dikatakan juga bahwa beliau nikah dengan saudara wanita Raja Cermin. Akan tetapi riwayat seperti itu tidak mempunyai dasar yang kuat. Stanford Raffles, seorang politikus Inggris, dalam bukunya History of Java yang ditulis tahun 1817 Masehi, menegaskan bahwa Maulana Malik Maghribi, julukan Maulana Malik Ibrahim, seorang dari keturunan dari Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yakni suami Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana Malik Ibrahim, beliau wafat dalam tahun 882 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1419 Masehi di kota Gresik, sebuah desa yang bernama Gapura. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Sunan Ampel dilahirkan sekitar tahun 1381 Masehi di Cempa. Mengenai nama Cempa, para pakar sejarah berbeda pendapat. Menurut ensiklopedia Van Nederlandse Indie, Cempa adalah nama sebuah negeri kecil di Kamboja. Akan tetapi Stanford Raffles mengatakan negeri Cempa bukan di Kamboja, melainkan di Aceh atau Sumatera, dan yang sekarang bernama Jompa. Pendapat Raffles tampaknya lebih mendekati kebenaran, karena Aceh di dalam sejarah terkenal sebagai daerah Islam pertama di Indonesia. Sunan Ampel, Raden Rahmat adalah saudara sepupu dengan Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Nama asli dan silsilahnya Sayyid Ali Rahmat Sunan Ampel bin Ibrahim Asmorokondi Sunan Gresik, Tuban, bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Syekh Jalal bin Syekh Abdullah Al-Azamat Khan bin Abdul Malik Al-Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Ampel dalam upayanya mengembang luaskan pemeluk agama Islam di Pulau Jawa menyelenggarakan pondok pesantren di Ampel, Surabaya. Di sanalah ia mendidik pemuda-pemuda muslim sebagai calon-calon dai dan mubalik yang akan menyebar ke berbagai daerah. Di antara mereka adalah Raden Paku, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Giri, Raden Patah, Abdul Fattah, yang kemudian menjadi Sultan Bintoro Demak, yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fattah. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa, Raden Makmun Ibrahim,
putra Sunan Ampel sendiri yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Bonang, Syarifuddin Hashim yang juga putra Sunan Ampel sendiri yang terkenal juga dengan sebutan Sunan Derajat, para dai mubalik yang pernah diutus ke Belambangan untuk mengislamkan rakyat di sana, dan para pejuang Islam lainnya. Semua itu mantan-mantan murid gemblengan Sunan Ampel. Silsilah Raden Fatah adalah Raden Fatah atau Hasan bin Umatuddin Abdullah Al-Khan bin Ali Nuruddin Al-Khan bin Syekh Jumadil Kubro bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Al-Azamat Khan bin Abdul Malik Al-Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau wafat di Surabaya dan dimakamkan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Bonang Maulana Maktum Ibrahim, beliau adalah putra Sunan Ampel dan silsilah nasabnya sekaitan dengan silsilah nasab ayahnya. Sunan Bonang sangat giat dan semangat tinggi menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, terutama di Tuban dan sekitarnya. Beliau juga menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan menempa calon-calon dai serta mubalik yang akan bertugas menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Sunan Bonang inilah yang menciptakan Genting Durmo yang menghilangkan kepercayaan tentang adanya hari-hari sial menurut ajaran Hindu dan menghapus nama dewa-dewa sakti. Sebagai penggantinya, Sunan Bonang menanamkan pengertian dan kepercayaan tentang adanya para malaikat dan para nabi, apa saja yang tidak bertentangan dengan ajaran dan kepercayaan Islam. Oleh Sunan Bonang ditempuh sebagai jalan untuk mendekatkan rakyat kepada agama Islam. Di masa hidupnya beliau turut berperan dan membantu penyelesaian pembangunan Masjid Agung Demak. Ini merupakan kenyataan yang membuktikan dukungan Sunan Bonang kepada kerajaan Islam yang pertama di Demak. Menurut makalah yang ditulis oleh Dr. Randes Wiji Saksono yang berjudul Islam Menurut Wejangan Wali Songo, berdasarkan sumber sejarah mengatakan bahwa Sunan Bonang yang bergelar Prabu Hanya Kerawadi dan berkuasa di dalam seskuling ngelmi lan agni sama kedudukannya dengan seorang mufti besar yang berwenang memecahkan masalah-masalah keagamaan Islam dan ilmu. Ajaran-ajaran Sunan Bonang sedikit atau banyak mewakili ajaran ayahnya, Sunan Ampel, dan saudaranya Sunan Derajat. Sunan Bonang juga seperguruan dengan Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati, yaitu berguru kepada Maulana Isa. Sunan Bonang adalah guru pertama dari Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Raden Paku. Nama asli dan silsilah nasabnya adalah Muhammad Ainul Yakin bin Maktum Ishaq bin Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Al-Azamat Khan bin Abdul Malik Al-Azamat Khan bin Al-Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Sekaitan dengan silsilah Maulana Malik Ibrahim, beliau ini keturunan Rasulullah SAW. Sebagaimana Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan lain-lain. Sebagaimana yang telah dikemukakan, Sunan Giri adalah salah satu murid Sunan Ampel. Waktu Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel, beliau bertemu dengan Maulana Maktum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Beberapa lama kemudian Sunan Ampel menyuruh putranya ini bersama Sunan Giri berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sambil menuntut ilmu lebih dalam lagi. Di Makkah waktu itu banyak sekali para pakar Islam yang bermazhab Syafi'iyah, bukan aliran Wahabi atau Salafi. Sebelum berangkat menuju Tanah Suci, mereka berdua singgah di Pasai untuk menambah bekal ilmu. Yang dimaksud ilmu dalam hal ini ialah ilmu ketuhanan menurut ajaran tasawuf. Pada masa itu konon banyak ulama berdatangan dari Persia dan India ke Pasai. Usai menunaikan ibadah haji, dua orang muda itu pulang ke Jawa. Sunan Giri berhasil memperoleh ilmu laduni sehingga gurunya di Pasai memberinya nama Ainul Yakin. Yang menakjubkan banyak orang ialah Sunan Giri justru lebih tersohor daripada gurunya.
Dari berbagai pelosok orang berdatangan untuk berguru kepadanya. Bahkan ada pula yang datang dari Kepulauan Maluku. Beberapa daerah di bagian timur Indonesia seperti Madura, Lombok, Makassar, dan lain-lain bangga memperoleh ilmu dari Sunan Giri. Hingga abad ke-17 Masehi, semua perguruan agama Islam yang diselenggarakan oleh anak cucu keturunan wali ini, kendati mereka tidak disebut sebagai wali, terkenal dengan nama perguruan Giri. Perguruan-perguruan tersebut banyak dikunjungi oleh anak-anak para pembesar dan tokoh-tokoh terkemuka di Maluku. Di situ pernah terjadi upacara penghormatan besar untuk menyambut kedatangan sepucuk surat dari Sang Raja Bukit. Demikianlah sebutan masyarakat di itu kepada salah seorang keturunan Sunan Giri. Giri dari bahasa Sanskerta artinya bukit. Sungguh benar, keturunan Sunan Giri banyak yang beroleh kekuasaan politik penting. Pengaruhnya dalam penobatan raja-raja di Pulau Jawa dan sekitarnya amat besar. Sunan Giri dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Sepeninggalannya, kegiatan menyebarkan agama Islam diteruskan oleh Sunan Dalem, Sunan Sedam, Margi, dan Sunan Prapen. Sunan Derajat Maulana Syarifuddin. Maulana Syarifuddin terkenal dengan sebutan Sunan Derajat di Sedayu, Lamongan, Jawa Timur. Ia putra dari Sunan Ampel. Silsilah nasabnya juga sama dengan silsilah ayahnya sendiri, yakni Sunan Ampel sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Dia juga seorang dai yang gigih dan tekun menyebarkan kebenaran agama Islam kepada rakyat. Beliau juga termasuk pendukung setia Raden Patah dan turut serta mendirikan kerajaan Islam pertama di Demak, Jawa. Tidak banyak riwayat yang menuturkan kehidupan Sunan Derajat, kapan dilahirkan dan kapan dia wafat. Akan tetapi beliau dikenal sebagai waliullah dan orang yang berjiwa sosial. Kasih sayangnya dan bantuannya kepada orang-orang yang hidup serba kekurangan, orang-orang sengsara, anak terlantar, dan yatim piatu menjadi buah bibir masyarakat luas. Kekhususan Sunan Derajat, ia memberikan apa saja yang dimilikinya bila diminta oleh orang yang membutuhkan. Terdapat juga riwayat yang mengatakan bahwa Sunan Derajat itulah yang menciptakan tembang pangkur. Sunan Kalijaga, Raden Mas Syahid. Nama aslinya Raden Mas Syahid. Raden Mas Syahid adapun silsilahnya sampai ke Rasulullah, yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Said atau Raden Abdurrahman bin Ahmad Raden Sahur bin Syekh Subakir alias Muhammad Al-Baqir bin Ali Nuruddin bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Sunan Kalijaga seorang waliullah yang sangat besar toleransinya, seorang pujangga ahli hikmah dan seorang filosof. Penulis Belanda menyebutkan Reisner, mubalik keliling, tiap pergi untuk bertabalik selalu diikuti oleh beberapa orang ningrat, kaum bangsawan Jawa dan cendekiawan. Mereka ini menaruh simpati besar kepada Sunan Kalijaga, bukan karena wali ini orang Jawa asli, melainkan karena ia berpikir kritis, cermat, dan berpandangan jauh ke depan. Beliau termasuk wali yang sangat dihormati dan disegani. Sampai zaman sekarang ini, dia dikenal oleh semua lapisan masyarakat Jawa, dari lapisan atas bangsawan sampai lapisan bawah rakyat jelata. Beliau tidak hanya mengislamkan rakyat saja, tetapi juga mahir mengislamkan, memasukkan unsur-unsur dan pandangan Islam ke berbagai cabang kebudayaan Jawa seperti seni musik, gamelan, dan dinding, seni drama dalam pementasan wayang kulit, dan kesusastraan, kendati bukan penggemar kesenian. Sunan Kalijaga menguasai dengan baik ilmu kawarwitan, genting-genting, dan lagu Jawa termasuk teori musik gamelan. Dia memesan seracak seperangkat gamelan dari seorang empu terkenal. Gamelan itu diberi nama Kiai Sekati, kemudian ditempatkan di serambi Masjid Demak. Media dakwah yang bercolak seni rebana dan lagu-lagunya yang berirama Arab yang sudah mulai dikenal oleh sebagian kaum muslimin Jawa dibiarkan terus berlangsung, dan Sultan Kalijaga menambah media dakwahnya dengan gamelan. Rebana dan gamelan dihidupkan bersama, terutama pada tiap tahun memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Gamelan yang berada di bawah taruk
Atap terbuka di depan serambi Masjid Demak dihiasi dengan berbagai bunga agar menarik perhatian orang banyak, dan gamelan itu ditabuh tiada henti-hentinya. Sunan Kalijaga adalah seorang ulama yang sangat besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal baik apa yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh syariat Islam. Mengenai kapan Sunan Kalijaga dilahirkan dan kapan wafatnya tidak diketahui dengan pasti oleh pakar sejarah Islam yang ada di Indonesia. Yang sudah pasti ialah Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, masih termasuk Kabupaten Demak, di sebelah timur kota Demak. Sunan Kudus Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq atau terkenal dengan nama Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji yang bergelar Sultan Ngundung di Jipang Panolan. Ada yang mengatakan letaknya di utara kota Blora. Ada lagi sebagian pakar sejarah Islam di Indonesia yang mengatakan Sunan Kudus adalah putra Sunan Ampel. Jika ini benar, maka nasab silsilahnya sama dengan nasab Sunan Ampel dan termasuk keturunan Rasulullah. Atau kaum Alawiyin sama dengan tiga saudaranya Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Sunan Kudus di samping kegiatannya sebagai dai penyebar agama Islam yang teguh berpegang pada ketentuan hukum syariat seperti halnya para wali lainnya, ia pun mempunyai kedudukan resmi sebagai senopati panglima perang Kerajaan Islam Demak. Peninggalan Sunan Kudus yang paling menonjol adalah Masjid Agung di kota Kudus. Bahkan menara yang berada di depan Masjid Agung pun diberi nama Kudus. Nama Kudus diambil dari nama kota Baitul Maqdis yang oleh orang-orang Arab disebut juga nama Al-Quds, bermakna suci. Beliau wafat dan dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Sunan Muria Raden Umar Said. Nama aslinya Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Ada yang menulis Raden Umar Syahid, termasuk Wali Songo yang kondang di tanah Jawa. Beliau dijuluki Sunan Muria karena ia hidup di lereng Gunung Muria dan jenazahnya dimakamkan di sana. Dalam riwayat tersebut Sunan Muria putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria menikah dengan putra Sunan Ngundung yang bernama Dewi Sujinah. Dari perkawinannya beroleh seorang putra yang bernama Pangeran Santri, kemudian mendapat nama julukan Sunan Ngadilangu. Sunan Muria termasuk pendukung setia Kerajaan Islam Demak. Bahkan bersama-sama Raden Patah dan lainnya, dia turut serta dalam mendirikan kerajaan tersebut dan ikut serta dalam penyempurnaan pembangunan Masjid Agung Demak. Dalam kegiatan mendakwahkan kebenaran agama Allah, ia lebih suka bergerak di desa-desa pada pedalaman yang letaknya jauh dari keramaian kota. Ia sendiri lebih senang tinggal di desa dan bergaul sehari-hari dengan rakyat jelata untuk ditarik masuk ke dalam agama Islam. Meski demikian tidak menolak siapa saja yang datang untuk menuntut agama Islam. Kawasan tempat ia berdakwah terletak di lereng Gunung Muria, 18 km dari kota Kudus. Dalam mempertahankan kelestarian seni budaya Jawa sebagai media dakwah, dia menciptakan gending, lagu-lagu sinom dan kinanti yang liriknya antara lain berbunyi, Islam ageming urip tan kena tinggalah. Agama Islam adalah busana kehidupan, tidak boleh ditinggalkan. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati mempunyai banyak nama, antara lain Syarif Hidayatullah, Makdum Gunung Jati, dan masih banyak nama lainnya. Yang paling terkenal ialah dengan nama Falatehan atau Fatahillah. Itu adalah salah. Sunan Gunung Jati dan Falatehan itu berbeda orang. Cuma makamnya itu bersebelahan dengan Sunan Gunung Jati. Nasab silsilahnya ialah Syarif Hidayatullah bin Abdullah Umatuddin bin Ali Nurul Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar bin Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Amir Abdullah Abdul Malik Al-Hon bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan silsilah seterusnya sekaitan dengan silsilah Maulana Malik Ibrahim. Dengan demikian Sunan Gunung Jati adalah keturunan Ahlul Bait Rasulullah, yakni termasuk kaum Alawiyin. Sunan Gunung Jati pernah menuntut ilmu di kota Makkah, kemudian nikah dengan adik perempuan Sultan Trenggono, Sultan Demak III. Sultan-Sultan Banten adalah keturunan beliau. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono, berkaitan kegiatan dengan jasa-jasa Sunan Gunung Jati, banyak daerah Jawa Barat berhasil diislamkan, kemudian dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Demak.
Untuk mempertahankan keislaman daerah-daerah itu, Sunan Gunung Jati terdapat di bawah Pulau Jawa. Pada masa itu Jawa Barat masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu. Demikian pula Banten dan Sunda Kelapa. Atas izin dan persetujuan Sunan Demak Trenggono, berangkatlah sebuah ekspedisi Islam ke Banten di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati. Setelah berjuang sekian lama dengan gigih dan tabah, pada akhirnya Banten jatuh ke tangan muslimin dan Sunda Kelapa pun dapat direbut dari kekuasaan Pajajaran. Dalam tahun 1526 Masehi, kolonial Portugis menginjakkan kaki di Sunda Kelapa, tetapi tidak lama kemudian mereka dengan kekerasan diusir oleh Sunan Gunung Jati dan para pengikutnya. Serangan Francisco de Sá pun oleh Sunan Gunung Jati dipukul mundur. Kemudian mereka lali meninggalkan Sunan Kelapa, kemudian kembali ke Melaka. 1527 Masehi, demikianlah perjuangan beliau terhadap golongan kolonial Portugis yang berani mengacak-ngacak tanah sumpah darahnya di Pasai. Sunan Gunung Jati wafat dalam tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di daerah Cirebon, Jawa Barat. Dari semua uraian tadi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang mendakwahkan agama Islam pada umumnya orang-orang Arab atau keturunan Arab yang datang melalui India atau negeri lain. Mereka bertebaran di berbagai kawasan di timur dan melalui mereka inilah agama Islam tersebar. Dari semuanya itu dapat diketahui bahwa para penyebar agama Islam itu sendiri banyak terdiri dari Sayyid Alawin dari Hadramut. Sebagaimana diketahui, para sayyid itu pada umumnya dipandang sebagai sumber pemikiran dan sumber kehidupan spiritual dari pusat-pusat agama Islam, baik yang berada di negeri-negeri Arab, di India maupun di kawasan timur jauh. Sedangkan ada orang yang mengatakan penyebaran agama Islam yang pertama adalah dari orang-orang keturunan Cina atau keturunan Hindia adalah tidak benar. Adapun nama-nama yang didahului dengan sebutan Sunan semuanya adalah nama-nama julukan. Sunan yang berarti susuhan, yang berarti yang mulia. Demikian pula Maulana yang bermakna pemimpin kita. Semua nama julukan tersebut atau nama gelar tersebut diberi oleh masyarakat muslimin di Jawa pada masa dahulu. Karena ketika itu mereka belum mengenal sebutan Sayyid, Syarif, dan Habib untuk menyebut nama keturunan Rasulullah SAW.